Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jadi yang pertama-tama yang terhormat kepada Abianif dan Umida selaku pengasuh pesantren mereka melalui Banifida, dan yang terhormat kepada keluarga saya, semoga sehat selalu, dan teman-teman saya semoga beri kelancaran dan kemudahan, amin. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab dan amanah dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, tanggung jawab yang artinya yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Contohnya, dia itu sadar apabila dikasih tanggung jawab seperti untuk dipondokkan untuk belajar, maka disengaja ataupun tidak dia tetap belajar. Ataupun yang kedua yaitu tentang amanah. Amanah adalah yang berarti jujur atau dipercaya, dan kata amanah diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Contohnya seperti yang dititipkan itu apabila kayak saya itu mengamanahi seseorang, kamu saya amanahi pondok ini, kamu ajarkan yang baik-baik kepada temannya. Nah, jadi seperti pondok ini dititipkan kepada yang saya amanahi, dan yang amanah harus memegang janji atau memegang tanggung jawab amanah itu sendiri. Kemudian dari tanggung jawab dan amanah kita lanjut kepada surat-surat ataupun hadis-hadis yang memiliki kaitan ataupun pedoman yang berisi tentang tanggung jawab dan amanah. Pertama yaitu ada surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya yang kandungannya berisi yaitu di sini jelaskan bahwa taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi contohnya Allah memerintahkan sholat, kita sholat, kalau tidak ya menyesal ataupun sholat taubat. Apabila sering menyapa tetangga, tidak mengolok-olok teman atau mengerasani teman, menggibah dan lain-lain, taat dan patuh pokoknya. Kemudian yang kedua ada Al-An'am ayat 70 yang berarti bergaul dengan orang baik. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa kita sama manusia atau sama umat muslim yaitu bergaulah dengan orang-orang yang baik yang bisa menjauhkan dirimu dari kemungkaran dan mendekatkan dirimu kepada Allah. Kemudian yang ketiga ada surat Toha ayat 132 yang artinya yang berisi mendidik keluarga dengan mencontohkannya. Jadi kalau yang Toha ini sudah memiliki keluarga ya. Jadi seumpama Anda memiliki seorang anak ataupun istri ataupun suami. Nah, dengan dalih ingin mendidik keluarga ataupun menjadikan keluarga yang baik, tentram dan sehat, kemudian mendidiknya dengan mencontohkannya. Contohnya apabila kita mendidik anak kita untuk sholat, kita senantiasa sholat di depan anak kita agar dia itu meniru. Kemudian atau juga kita apabila diajak berdebat dengan istri ataupun suami, kan biasanya ada ya. Kemudian kita bermusyawarahkan di meja makan ataupun di meja mana agar si anak ataupun istri kita itu mengetahui bahwa semua bisa diselesaikan dengan musyawarah, tidak hanya memendam dendam dan berujung perceraian ataupun yang lain-lain. Yang keempat ada surat Hud ayat 117 sampai 119 yang berisi menghindari dari kezaliman yang menyebabkan murka dari Allah SWT. Nah, ini nyambung dari seperti yang bergaul dengan orang-orang baik karena menghindari dari kezaliman dan murka Allah. Kemudian yang keenam ada An-Nisa ayat 36 yang berisi berbuat baik dengan keluarga dan semua orang. Jadi contohnya ini belum keluarga ya, belum beristri, belum bersuami. Jadi berbuat baik dengan semua keluarga. Apabila kita diminta tolong oleh kakek kita datang, ibu, ayah, kerabat ataupun saudara jauh,
kita menghormati, datang dan bertanya, ini apa yang bisa dibantu. Kemudian ada juga semua orang, contohnya yaitu apabila tetangga yang tidak ada kerabat-kerabatnya kan. Kemudian ada juga sahabat di sekolah maupun di rumah maupun di tempat kerja. Bisa juga lintas agama atau non muslim kalau bisa membantu dan lain-lain, itu untuk menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang hadis Bukhari, dari hadis Bukhari yang ke 1164, yang artinya yang berisi tentang 5 kewajiban muslim. Nah, 5 kewajiban muslim ini ada pertama yaitu membalas salam sesama saudara muslim. Jadi apabila dia saling membalas. Kemudian yang kedua yaitu menjenguk apabila sakit ataupun terkena musibah yang lain. Tidak harus di rumah sakit ataupun di mana-mana. Ya, pokoknya apabila ada kebutuhan harus dijenguk. Bisa di rumah kan bisa juga. Kemudian ketiga ada mengantar jenazah. Jenazah muslim ya. Kalau agama lain biasanya agak kurang sinkron. Kemudian memenuhi undangan apabila diundang. Contohnya apabila si fulan mempunyai acara kenduri nanti ba'da isya, kemudian kita diundang, kita harus memenuhi undangan contohnya. Dan ataupun contohnya saya itu ada halangan ataupun pekerjaan mendadak, kemudian saya pasrahkan pada anak saya ataupun kepada tetangga saya, titip salam kepada si fulan, maaf gini agar tidak ada kesalahpahaman antara kita dengan si fulan. Kemudian mendoakan ketika bersin. Nah, ini sangat sepele karena gampang, kayak alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.